kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang hidup. Dan sungguh nyata kasih Tuhan di sepanjang hidup kita. Mari kita memuji Dia. Saudara, mari dengan sukacita, dengan ucapan syukur, kita datang di hadapan Tuhan, menyembah Dia, memuji Dia, meninggikan Dia, mengagungkan, memuliakan namanya. Katakan, seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Bukankah Allah yang kita sembah, Allah yang indah? Engkau yang terindah, kita kagumi Dia. Hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bukit pun bergoncang. Yes. Namun Dia Allah yang setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus untukku. Katakan, seindahnya pelangi. Yes Lord, secerahnya mentari. Katakan, seindah
kami kuasa. Kuasa kebangkitan, kuasa kesembuhan, kuasa kelepasan. Kami mau terus menyebut namamu, menyatakan namamu, mendeklarasikan nama Yesus. Ketika nama Yesus dideklarasikan, dinyatakan, Tuhan, kuasamu datang, kuasamu nyata. Haleluya. Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Come on, sing this song. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. It's God. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Katakan, your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like the fire. Just want to speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart, over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak your name, oh God. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Just want to speak the name of Jesus over fear and anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Ayo sebutkan lagi atas jiwa-jiwa, atas setiap jiwa. Oh, I just want to speak the name of Jesus. Yeah.
Yes, Lord. To every soul who captive by depression, I speak Jesus. Your name, oh God. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. One more. Sing. Your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. We shout your name, oh God, the name of Jesus Christ, the powerful name, the powerful name. Woo! Hallelujah! Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Come on, declare the name of God, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. More power, lebih kuat lagi, nyatakan. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets.
is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come on, worship Him. Yes, Jesus. Mari nyatakan doa-doamu, deklarasimu di hadapan Tuhan. Yes, you are so powerful. Atas gunung-gunung, persoalan, masalah apapun itu, rintangan, tantangan yang besar, katakan ada nama Yesus yang memberikan kekuatan. Ada nama Yesus yang memberikan Thank kehidupan. you, Lord. Ada nama Yesus yang memberikan kesembuhan dan kelepasan. That you are so faithful. Ayo nyatakan nama Yesus di jalan-jalan atas kota, atas bangsa ini. You are so powerful. Biar terjadi mujizat, terjadi ada tari-tarian, ada nyanyian, ada seruan di jalan-jalan. Setiap lutut berturut menyembah Yesus. Setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Yes, penuaian terjadi atas jiwa-jiwa. Oleh jiwa-jiwa yang mengenai Yesus Kristus Tuhan. Banyak yang disembuhkan. Manifestasi kuasa Tuhan terjadi. Sign wonder terjadi di jalan-jalan. Deklarasi atas keluarga kita. Tidak ada lagi virus, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi sakit penyakit yang ganas, tidak ada lagi kelemahan tubuh. In the name of Jesus. Hancurkan, dipatahkan dalam nama Yesus. Ada kesembuhan, ada kesembuhan, ada kesembuhan. Terima kehidupan, terima kehidupan. Engkau yang lemah, terima kehidupan, kesembuhan. In the name of Jesus, the power of Christ, the power of the blood of Christ. Receive in the name of Jesus. For my family in the streets, Lord, from the mountain, I speak Jesus in the name of Jesus. Terima, terima, terima. Kita udah declare. Terima, terima. Kami menerimanya, Tuhan. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I speak Jesus. Oh, I speak Jesus.
Terima kasih kepada seluruh jemaat Jakarta City Blessing yang selalu setia menonton ibadah streaming Jakarta City Blessing. Bagi saudara yang ingin sharing-sharing, memberikan kesaksian ataupun ingin didoakan, saudara dapat menghubungi nomor di layar ini ya. Kita selalu berterima kasih kepada Tuhan karena Dia selalu memberikan berkat-Nya terlebih dahulu untuk kita, memberikan nyawanya dan anugerahnya untuk kita semua. Dan saat ini adalah saat yang tepat untuk kita dapat memberikan persembahan dan perpuluhan kita sebagai tanda ucapan syukur kita untuk menyalurkan berkat yang kita terima daripada Tuhan untuk sesama dan untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara bisa scan barcode QR GCB ataupun saudara bisa transfer ke nomor rekening BCA 0353080714 atas nama Gereja Kasih Anugerah. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa pendengar yang setia, selamat hari Minggu. Welcome to the Word of God. Hari Minggu mengingatkan kita akan hari yang luar biasa karena Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Hari Minggu mengingatkan kita bahwa kekalahan iblis itu adalah nyata. Karena Tuhan tidak tinggal di kuburan, tapi Dia bangkit dari antara orang mati. Tidak ada perbendaharaan kata maut lagi di dalam hidup saudara dan saya. Karena Dia mengasihi saudara dan saya, dan Dia mati menggantikan posisi saudara dan saya. Oh, luar biasa. Sebelum kita mulai firman Tuhan, saudara, saya ajak kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Dan setiap kali kita ambil perjamuan kudus, kita diingatkan akan karya sempurna Tuhan Yesus di atas kayu salib, di mana tubuhnya Dia korbankan, bersama dengan darahnya Dia cucurkan, dan di dalam tubuh Tuhan Yesus ada bilur. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya mengambil dosa kita, lewat darahnya Dia menguduskan kita, tetapi Dia dipukul, Dia dicambuk, supaya apa? Menggantikan sakit penyakit saudara, dan menggantikan sakitnya dari penyakit saudara. Jadi waktu saudara ambil bagian dalam perjamuan kudus, klaim janji Tuhan, katakan Tuhan, bilurmu menyembuhkan, aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat roti yang ada di tangan saudara. Bapa, kami mengucap syukur. Kami melihat tidak hanya sebagai roti biasa, tapi ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang dikorbankan buat kami semua. Kami makan roti ini, tapi sebenarnya artinya adalah kami terima pengorbananmu yang sempurna. Kami disembuhkan, kami dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Angkat cawan yang ada di tangan saudara. Anggur, simbol daripada darah Tuhan Yesus yang dikorbankan, dicurahkan, di mana dosa saudara dan saya diampuni. Bahkan Dia tidak mengingat-ingat lagi akan pelanggaran saudara dan saya, karena darah Tuhan Yesus. Darah perjanjian baru. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Buka hati saudara. Tuhan, aku terima kesembuhan dari Tuhan. Tuhan, aku terima pengampunan dari Tuhan. Tuhan, aku terima hati nurani yang bersih, yang tidak menuduh saya lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, hari ini kita belajar firman Tuhan lagi. Dan saya ajak saudara untuk selalu berharap sama Tuhan. Kalau mendengar kabar dunia ini memang banyak negatifnya. Khususnya belakangan ini. Setahun COVID berlalu, setahun lebih ya. Jumlah angka COVID yang terjadi semakin menurun dan kita mengucap syukur. Tetapi beberapa minggu ini kita dikejutkan bahwa angka itu justru naik lagi dengan dengan ketinggian yang baru, lebih tinggi dari sebelumnya. Gara-gara apa yang terjadi di India, saudara. Varian yang baru dari India sudah ada di beberapa negara termasuk Indonesia.
berita-berita ini membuat kita menjadi khawatir, membuat kita menjadi takut. Belum lagi kebrengsekan dari berita yang saudara dengar, rapid antigen yang dipermainkan, dipalsukan, yang terjadi di Bandara Medan, Kuala Namu. Jadi tiap kali kita mendengar berita ini kita rasanya kesel, marah, kecewa, frustrasi. Harus karantina lagi, dan kita tahu efek daripada karantina itu negatif. Karantina yang berkepanjangan negatif. Ya memang harus kita lakukan karena kita mendukung protokol kesehatan dari pemerintah. Tetapi kalau terus-terusan begitu, kita sudah pernah dengarlah ceritanya bagaimana orang menjadi frustrasi, bosen, depresi, sampai-sampai ada keluarga yang bercerai, ada yang mau menikah nggak jadi, hubungan putus, banyak negatifnya, saudara. Dan terakhir kita dengar angka kematian yang tinggi karena bunuh diri, bukan karena COVID yang ada di Jepang. Sehingga di Jepang ada the minister, menteri loneliness. Loneliness itu kesepian. Dan juga ada di negara Britain, England setahu saya ya. Jadi itulah yang dilakukan oleh karantina, saudara. Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara melihat dengan kacamata Tuhan. Di mana senjata yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan saudara dan saya, dalam hal ini karantina, izinkan Tuhan memakainya untuk mengalahkan iblis. Izinkan Tuhan memakai karantina untuk membawa saudara lebih mengenal Tuhan. Izinkan Tuhan memakai karantina bagi dia untuk meningkatkan otoritas saudara dan otoritas saya. Saya nanti kasih beberapa contoh cerita saudara. Dan ini yang saya sebut dengan istilah bumerang. Bumerang itu artinya senjata makan Tuhan. Jadi iblis memakai senjata karantina untuk menghancurkan kita. Tapi senjata yang dia pakai justru akan menghancurkan dia sendiri. Karantina atau bumerang. Saya ambil dari 1 Korintus 2 ayat 8 terlebih dahulu ya saudara ya. Saudara pasti pernah lah dengar kayu salib. Kayu salib itu kalau saudara sekarang lihat kayu salib itu positif sekali. Puji Tuhan, dosa saudara diampuni, ya kesalahan saudara diampuni, sakit penyakit disembuhkan. Itu semua karena karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi di zaman dahulu kayu salib itu adalah sesuatu yang negatif, sangat negatif, bahkan terkutuk. Orang yang digantung di atas kayu salib adalah penjahat kelas kakap. Orang yang digantung di kayu salib adalah orang yang dipermalukan untuk ditonton oleh semua orang. Dan iblis benci sama Tuhan Yesus, sehingga dia tidak hanya ingin menggugurkan misi Tuhan Yesus buat saudara dan saya, sehingga saudara dan saya tidak beroleh keselamatan kekal, tetapi dia ingin menghancurkan Tuhan Yesus dengan cara yang sesakit-sakitnya, cara yang sangat amat mempermalukan Tuhan Yesus, yaitu kayu salib. Tetapi Bapa di surga memakai strategi daripada iblis, yaitu kayu salib, untuk menghancurkan iblis itu sendiri, dan untuk membawa keselamatan buat saudara dan saya. Kayu salib menjadi bumerang bagi iblis. Saya bacakan. 1 Korintus 2 ayat 8. Saya ambil dari TPT Translation. Tidak ada satupun penguasa dari tatanan dunia ini yang memahaminya, karena jika mereka memahaminya, mereka tidak akan pernah menyalibkan Tuhan Sang Kemuliaan yang bersinar. Ayat ini berkata penguasa dari tatanan dunia ini, yaitu iblis dengan antek-anteknya, mereka tidak sadar. Mereka tidak paham. Bahasa kerennya mereka tidak ngeh. Pada waktu mereka pakai kayu salib untuk menghancurkan Tuhan Yesus, justru kayu salib itulah yang menghancurkan diri mereka sendiri. Itu yang dikatakan di 1 Korintus 2 ayat 8, saudara. Jadi Tuhan memakai strategi iblis untuk menghancurkan dia. Nah, sekarang strategi iblis di zaman pandemi itu apa? Selain masker, itu adalah karantina. Dan hari ini saya akan bahas bagaimana kalau saudara mengerti karantina dengan baik, menggunakan karantina dengan baik, maka Tuhan akan memakai strategi yang sama, karantina, untuk menghancurkan iblis dan memberikan saudara otoritas yang baru
dan membuat saudara bertumbuh di dalam Tuhan dengan luar biasa. Tapi nanti karantinanya saya ganti dengan bahasa lain ya saudara ya. Nanti aja, jangan khawatir. Saya ambil contoh Musa bersama dengan bangsa Israel. Musa dan bangsa Israel itu pernah dikarantina. Mereka dikarantina sebagai sebuah negara dan jumlah mereka waktu itu banyak sekali. Kurang lebih 2 juta orang atau minimal 1,5 juta dikarantina. Dari mana Pastor Kong tahu mereka dikarantina? Karena definisi karantina itu artinya nggak bisa kemana-mana. Mau ke kiri nggak bisa, mau ke kanan nggak bisa, mau ke depan nggak bisa, mau ke belakang nggak bisa. Jadi bangsa Israel di bawah pimpinan Musa sudah keluar dari Mesir. Mesir itu adalah lambang daripada perbudakan. Bangsa Israel di Mesir mereka diperbudak, dijadikan pekerja-pekerja yang nggak dibayar, dijadikan budak lah pokoknya lah. Dan mereka sakit hati, mereka susah hidupnya, mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mengirimkan Musa, cerita panjang saya perpendek, dan Musa membawa mereka keluar dari bangsa bangsa Mesir, menuju tanah perjanjian yang Tuhan janjikan buat mereka. Nah, sekarang mereka sudah keluar dari Mesir. Tetapi belum sampai ke tanah perjanjian. Di dalam perjalanan mereka, barusan keluar dari Mesir, mereka dihadang, di depan mereka ada laut mati. Di belakang mereka yang tadinya nggak ada siapa-siapa, sekarang tentara Mesir mengejar mereka. Bangsa Mesir, tentara Mesir berubah pikiran. Firaun berubah pikiran. Raja Mesir berubah pikiran. Ngapain kita lepasin bangsa Israel? Sudah enak-enak mereka menjadi budak kita. Ngapain sekarang kita lepaskan mereka? Dia melepaskan bangsa Israel karena campur tangan Tuhan yang luar biasa. Di mana ada 10 tulah yang mengenai bangsa Mesir. Dan tulah yang terhebat adalah anak sulung daripada Firaun dan anak sulung daripada seluruh bangsa Mesir. Beserta dengan ternak-ternaknya harus mati. Tapi kemudian mereka lupa lagi akan karya Tuhan yang dahsyat tersebut. Mereka mengejar bangsa Israel. Dan sekarang bangsa Israel terkarantina. Sekali lagi di depan mereka ada laut apa saudara? Laut mati. Di belakang mereka adalah tentara Mesir. Nah, saya belajar sesuatu saudara. Orang yang dikarantina itu punya 2 bahasa. Bahasa negatif atau bahasa positif. Saya mengajak saudara untuk berbahasa positif. Tetapi saya ambil contoh dulu bahasa negatif dan kita juga lihat bahasa yang positif. Bahasa negatifnya adalah bahasa yang menggerutu. Bahasa yang negatifnya adalah bahasa panik dan bahasa ketakutan. Dan orang yang panik, orang yang takut bahasanya tidak hanya negatif, berbahasa mereka menjadi bahasa budak, saudara. Saya bacakan. Keluaran 14 ayat 10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Ayat yang ke-11 dari Keluaran 14, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Itu bahasa orang yang panik. Itu bahasa orang yang kecewa. Itu bahasa orang yang kesal. Itu bahasa orang yang frustrasi. Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Bahasa orang yang tidak punya harapan. Mati itulah bahasa orang yang tidak belajar dari karantina. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ini yang terjadi saudara. Dan saya berdoa supaya tidak ada satu pun di antara kita yang sedang mengalami karantina itu berbahasa negatif. Justru kita akan meningkatkan otoritas yang Tuhan berikan kepada saudara dan kepada saya. Haleluya. Ya, tapi ini bahasa negatif ya. Ayat 12, negatif lagi. Ini bahasa budak. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Jangan ganggu kami. Padahal siapa yang ganggu? Mereka sendiri yang minta tolong sama Tuhan dan Tuhan kirim Musa. Tapi ya inilah diputar balik bahasanya. Dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Ini bahasa budak. Kerja di Mesir itu seperti budak. Mereka dipekerjakan dengan sangat bengis. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir, di dalam bahasa translation yang lain, enslave, lebih baik kami menjadi budak bagi Mesir daripada mati di padang gurun ini. Puji Tuhan tahun 2021 saudara dan saya di gereja kita punya tema gereja expectation. Kita punya harapan yang besar. Harapan kita lebih daripada kepada fakta, tapi kepada Tuhan Yesus Sang Pemberi harapan tersebut. Ya.
Dan apa yang Musa ajarkan kepada Musa? Nah, ini yang perlu saudara dan saya pelajari. Pada waktu kita belajar karantina dengan baik, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat keselamatan dari Tuhan. Bahasa karantinanya saya ganti dengan bahasa berdiri tetap atau berdiri teguh. Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Itu bahasa karantina yang positif. Berdiri tetap itu artinya berdiri teguh. Berdiri tidak goyang-goyang. Berdiri tidak khawatir, saudara. Saya ambil contoh, saudara ya. Kalau misalnya saya lihat di sini ada ayat di perjamuan kudus ini, saya bisa membaca. Jadi iman timbul dari pendengaran. Roma 10 ayat 17. Tapi kalau posisi saya berdiri tegak. Kalau mata saya tertuju kepada catatan di sini. Tapi kalau saya menggoyangkan diri saya alias panik, saya nggak bisa lihat dengan benar. Saya tidak bisa melihat keselamatan dari Tuhan. Contoh ya, saya peragakan ya, kepala saya goyang-goyang gini. Apalagi tangan saya ikut goyang ya, saya nggak bisa baca dengan benar. Jadi Tuhan ngajarin kita ambil kesempatan karantina ini dengan stand still. Berdiri teguh di atas janji firman Tuhan. Dan bacanya pelan-pelan, stand still, berdirilah teguh, titik. Dan lihatlah keselamatan yang datang dari Tuhan. Di dalam masa karantina ini, stand still menjadi tenanglah. Ambil waktu saudara untuk sadar akan Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Titik. Konsekuensinya, hasilnya adalah saudara dan saya akan melihat keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Dan keselamatan yang Tuhan berikan adalah keselamatan yang luar biasa. Belum pernah di dalam sejarah di mana bangsa Israel berjalan di atas air. Bukan berjalan di atas air ya. Berjalan di atas daratan yang ada di dalam laut mati. Keren gak saudara? Demikian juga saudara. Percaya. Di tengah-tengah pandemi saudara belajar stand still. Maka mukjizat demi mukjizat, keselamatan dari Tuhan, campur tangan Tuhan, bekerja dengan luar biasa dalam hidup saudara dan saya yang mungkin belum pernah saudara alami sebelumnya. By the way, hari Kamis minggu lalu saya dengar kesaksian dari Ibu Lili Bun. Bagaimana di tengah-tengah pandemi, saudara bisa dengar kesaksiannya di healing room. Bagaimana Tuhan melakukan mukjizat sehingga uangnya yang tadinya mestinya hilang, dikembalikan. Itu mukjizat di tengah-tengah orang lain, nggak bisa balik gitu. Oke, pada waktu kita memakai karantina kita dengan baik. Pada waktu kita memakai karantina untuk menghancurkan si iblis, lihat apa yang terjadi. Otoritas saudara dan saya bertumbuh. Keluaran 14 ayat 15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Jadi di tengah-tengah karantina ini Tuhan ngomong sama Musa, pakai mulutmu. Ngomong yang positif, ciptakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ya tentunya Tuhan yang bisa melakukannya ya. Tapi Tuhan pakai mulut saudara dan saya untuk memperkatakan mukjizat itu. Yesus bilang, suruh mereka berangkat. Gimana suruh mereka berangkat? Di depan ada laut mati. Tapi itulah otoritas yang baru yang Tuhan berikan kepada Musa. Ayat 16. Dan engkau, Musa, angkatlah tongkatmu. Tongkat itu apa saudara? Simbol daripada otoritas. Angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dan apa saudara? Belala airnya. Aduh saudara. Luar biasa firman Tuhan ini. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut itu di tempat kering. Sangat amat keren dan luar biasa. Di tengah-tengah pandemi, Tuhan bisa memakai karantina untuk meningkatkan otoritas saudara dan otoritas saya. Di tengah-tengah pandemi, Tuhan memakai saudara untuk berbicara menciptakan mukjizat Tuhan. Di tengah-tengah karantina, saudara dan saya melihat
keselamatan yang dari Tuhan yang belum pernah saudara dan saya alami sebelumnya. Luar biasa. Sekali lagi, khotbah kita kan tentang bumerang, di mana iblis ingin memakai karantina untuk membuat kita depresi dan frustrasi, bosan dan lain sebagainya. Tetapi izinkan Tuhan memakai karantina, atau bahasa saya, stand still, berdiri teguh dan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Ada ayat lain lagi, saudara. Ayat lain di Mazmur 46. Nah, Mazmur 46 itu ada berapa ayat ya? Ada 11 ayat. Ada 11 ayat. Coba saya lihat ada berapa? 11 ayat. Dan di dalam 11 ayat itu ada 3 kata yang jarang orang bahas. Paling tidak saya jarang bahas. Kata itu berkata Selah. S-E-L-A-H. Apa itu Selah ya? Selah itu saya dulu nggak mengerti. Kata orang Selah itu berdiam sejenak. Kata orang Selah itu tenangkan dirimu dan jangan cuma baca firman Tuhan, tapi izinkan Tuhan berbicara dari firman Tuhan itu. Merenungkan dia. Tapi dalam TPT Translation bagus sekali. Kata Selah itu artinya berhenti sejenak di hadiratnya. Diterjemahkan demikian. Nah, ini seiring dengan tadi stand still. Sekarang saya pakai istilah baru. Be still, jadilah tenang. Ya kurang lebih samalah. Berdiri tegak, berdiri teguh, stand still, dan be still, menjadi tenang. Saya bacakan ayatnya. Mazmur 46, ayat yang saya bacakan ayat ini aja ya. Karena waktu saudara ya. Ayat yang ke-10. Serahkanlah kekhawatiran. Diamlah dan hentikanlah usahamu, maka kamu akan melihat bahwa akulah Allah. Ayat itu dulu. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, be still, jadilah tenang, and know that I am God. Ketahuilah, sadarlah bahwa aku adalah Tuhan. Saya ingin saudara bacanya pelan-pelan. Pertama, be still. Jadilah tenang dulu. Setelah kita menjadi tenang, kita akan mengenal Tuhan yang besar. Bukan Tuhan yang gak besar. Dari dulu dia sama besarnya. Cuman kondisi hati kita itu tidak siap untuk melihat dia besar. Karena terlalu distracted dengan hal-hal yang negatif. Tetapi pada waktu kita menjadikan hati kita tenang, Tuhan yang tadinya besar, sekarang kelihatan, besar ya. Kurang lebih seperti itu, saudara. Dan kata no, stand still, be still, menjadi tenanglah dan ketahuilah aku adalah Tuhan, atau sadarlah aku akan Tuhan, dan know that I am God. Kata no itu adalah bahasa yang intim. Itu bukan bahasa sembarangan. Itu bahasa di mana Adam disebut knew Eve. Adam diterjemahkan bahasa Indonesianya mengenal Hawa. Lahirlah Kain dan Habel. Kata know di situ, kenal di situ, artinya hubungan badan. Artinya bersetubuh. Dan kita tahu hubungan badan itu adalah suatu tindakan yang hanya boleh dilakukan oleh suami dan istri yang sah. Itu melambangkan sebuah relationship yang sangat dalam secara fisik, sehingga dua menjadi satu. Dan di situ di dalam hubungan secara fisik itu juga terjadi hubungan yang dalam secara emosional. Secara emosi, bukan emosional. Jadi Tuhan memakai istilah yang luar biasa di Mazmur 46 ayat 10. Ayat 10 ya. Ya. Jadi pada waktu kita karantina, atau bahasa saya stand still, atau be still, menjadi tenang, maka kita menyatu dengan Tuhan. Maka kita menjadi lebih mengerti lagi, bersatu dengan Tuhan. Nah, di dalam perjanjian baru tentunya kita sudah menjadi Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Ini tentunya masih dalam perjanjian lama. Tetapi walaupun dalam perjanjian baru kita menyatu sama Tuhan, kadang-kadang manifestasinya belum, saudara. Nah, ayat ini membantu kita untuk menjadikannya sebuah manifestasi.
Setelah pemazmur ini menulis, serahkanlah kekhawatiranmu, diamlah dan hentikanlah usahamu, maka kamu akan melihat bahwa aku adalah Tuhan. Dia nyambung lagi. Tuhan yang seperti apa? Disambung di ayat 10b-nya. Aku adalah Allah atas segala bangsa. Lebih besar lagi. Aku akan ditinggikan di seluruh bumi. Jadi dia memakai bahasa yang progresif, bahasa yang semakin kita ngerti dan semakin mengerti akan kebesaran Tuhan. Saya pernah kasih video kepada beberapa anak-anak Overflow untuk nonton The Seven Wonders of the Cross, 7 keajaiban salib, yang bercerita tentang pekerjaan sempurna Tuhan Yesus. It is finished, telah selesai. It is finished, perkataan Tuhan Yesus di kayu salib kan, sudah selesai. Dia kasih komentar demikian. Dia bilang, Pastor Kong, dari dulu saya sudah tahu Tuhan itu ngomongnya it is finished. Tetapi setelah saya pelajari lagi, saya disuruh nonton videonya lagi oleh Pastor Kong. Setelah saya melihat semua description-nya, cerita-ceritanya, detail-detail daripada apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita, saya semakin mengerti lagi apa yang disebut dengan perkataan sudah selesai. Jadi perkataannya sama, pengertian kita yang bertambah luas, bertambah tinggi, bertambah dalam. Pastor Kong, bagaimana caranya supaya saya bisa mengalami Tuhan? Stand still di tengah pandemi itu, yaitu be still tadi. Dengan kita menjadi tenang. Waktu kita menjadi tenang, kita akan mengalami Tuhan lebih lagi, dan lebih lagi, dan lebih lagi. Tapi pastor, banyak acara, banyak situasi yang menakutkan saya, membuat saya tidak bisa tenang. Caranya bagaimana? Caranya adalah sadar akan Tuhan, maka hati kita menjadi tenang. Jadi itu lingkaran Tuhan, saudara. Istilah baru yang saya pakai. Kalau lingkaran setan itu ngelakukan ini punya efek yang ke sini, membuat satu dengan lain saling melemahkan, akhirnya lingkarannya semakin menurun. Kalau lingkaran Tuhan itu lingkarannya semakin naik. Mungkin itu istilah baru saya ya. Satu dengan yang lain itu saling menguatkan dan saling menambah-nambahkan. Jadi pada waktu saya sadar akan Tuhan, saya menjadi tenang. Menjadi tidak khawatir. Pada waktu saya lihat kayu salibnya, pada waktu saya dengar firman-Nya, pada waktu saya merenungkan firman-Nya, pada waktu saya tahu siapa Tuhan saya, apa yang sudah Dia lakukan di kayu salib, hati saya menjadi tenang. Yang lucunya lagi, yang bagusnya lagi, setelah hati saya menjadi tenang, saya semakin sadar perkataan Tuhan Yesus yang berkata it is finished, sudah selesai. Saya semakin sadar bahwa Dia itu besar. Saya ulangin lagi ya. Pada waktu saya sadar Tuhan itu besar dan baik buat saya menjadi tenang. Dan pada saat saya menjadi tenang, saya melihat Tuhan, Dia kebaikannya bertambah, kebesarannya bertambah. Itu yang saya sebut dengan lingkaran Tuhan. Jadi saudara, di tengah-tengah pandemi, dengan adanya karantina, saya tidak tahu apakah kita akan diperketat lagi karantina dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin ajak saudara untuk tidak takut, tidak khawatir. Tetapi pakailah baik-baik karantina ini dalam bentuk stand still. Dalam bentuk be still, berdiri teguh akan janji firman-Nya, dan menjadi tenang di dalam hidup saudara, dan alamilah Tuhan. Apa yang saya perlu lakukan pada waktu saya be still, Pastor Kong? Waktu saya be still, ya yang kita perlu lakukan sederhana. Sadar akan Tuhan itu siapa. Baca firman-Nya, renungin firman-Nya, pegang janji-janjinya. Itu adalah lingkaran Tuhan yang Tuhan berikan. Dan di Mazmur 46, setelah pemazmur menulis, serahkanlah kekhawatiranmu, diamlah dan ketahuilah aku adalah Tuhan, Dia Tuhan di atas bangsa-bangsa, Dia Tuhan di seluruh bumi. Kemudian dia berkata, Selah, artinya dia diam sejenak, dia be still sejenak, dan dia mengizinkan Tuhan meneguhkan firman itu ke dalam hatinya, dan dia semakin melihat Tuhan itu besar, dan kembali lagi hatinya menjadi Selah lagi, dia menjadi tenang lagi. Itu lingkaran yang luar biasa. Di tengah-tengah pandemi, jangan takut, jangan khawatir, pakai strategi iblis ini yang mengkarantina saudara.
Saudara pakai, terjemahkan kata karantina menjadi stand still, be still, dan renungkan firman Tuhan, sadar akan Tuhan, dan ingat apa yang akan terjadi. Keselamatan dari Tuhan datang dalam hidup saudara, mukjizat-mukjizat terjadi dalam hidup saudara, bahasa saudara menjadi bahasa yang penuh dengan otoritas, dan saudara lebih mengenal lagi istilah yada, bersatu, menyatu dengan Tuhan, firman-Nya menjadi bahagian dalam hidup saudara, saudara menjadi bahagian hidup di dalam firman Tuhan yang luar biasa. Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk jemaat yang dikasih Tuhan, pemirsa pendengar yang setia, jadilah tenang saudara. Jangan takut. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah karantina yang ada, menjadi tenanglah. Dan menjadi sadar akan Tuhan semakin tinggi, semakin dalam, semakin luas, semakin dan semakin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun kebutuhan kami Tuhan, mukjizat keuangan terjadi. Apapun kebutuhan kami Tuhan, kesembuhan terjadi. Apapun masalah hidup kami, damai sejahtera Tuhan mengalir di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pemirsa pendengar yang setia, mengenal Tuhan itu luar biasa. Kita diberikan kehidupan yang kekal. Kalau saudara mau mengenal Dia, mau percaya sama Dia, dan mendapat hadiah ke surga, saudara boleh ikutin doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku membuka hatiku, menerima Engkau sebagai Tuhanku dan sebagai Juru Selamatku, yang mengampuni semua dosa-dosa dan pelanggaranku. Hari ini Tuhan, jadikan aku putra-putri kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Kalau sudah berdoa seperti yang saya pimpin tadi, yakinkan diri saudara bahwa saudara adalah putra-putri kerajaan surga. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, pemirsa pendengar yang setia, terimalah berkat kasih Bapa yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup saudara senantiasa. Ingat nama Tuhan Yesus dan izinkan anugerah Dia berlimpah-limpah menguasai hidup saudara. Dan percayalah Roh Kudus sudah tinggal di dalam hidup saudara, menuntun hidup saudara, membuat saudara be still, stand still, menikmati hadirat-Nya, mendapatkan mukjizat, dan mengalami Dia terus-menerus dan sadar akan kebesaran Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.